Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kajian lingkungan hidup dengan materi yaitu kasus pencemaran lingkungan oleh PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Satria Wibawa dengan NIM F1212432. Lanjut, apa itu PT Newmont Minahasa Raya dan di mana lokasi penambangannya? PT Newmont Minahasa Raya atau yang disingkat dengan NMR adalah anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation, yaitu salah satu dari perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, dengan menggunakan metode penambangan terbuka atau yang disebut dengan open pit mining. Pada lokasi penambangan NMR sangat dekat dengan wilayah pesisir yang dihuni oleh masyarakat nelayan. Kedekatan ini menjadi faktor krusial dalam kasus pencemaran yang akan kita bahas lebih lanjut, karena limbah tambang dibuang langsung ke teluk. Berikut adalah peta dari Pulau Milawa Tenggara. Lanjut ke jenis dan sumber pencemaran. Berikut pencemaran yang pertama, yaitu tailing tambang. Tailing tambang adalah sisa batuan halus dari mineral emas yang diekstrak. Meskipun terlihat seperti lumpur biasa, tailing dapat mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pengolahan, seperti sianida. Pada kasus Teluk Buyat, tailing dibuang langsung ke dasar laut melalui pipa. Pencemaran kedua yaitu logam berat. Masalah utama dari tailing adalah keberadaan logam berat seperti arsen, merkuri, kadmium, dan timbal. Berikut dampak lingkungan dari ekosistem laut dan kesehatan manusia. Yang pertama, kerusakan ekosistem laut yang terdiri dari penurunan drastis populasi ikan dan biota laut lainnya, kerusakan terumbu karang dan padang lamun akibat pengendapan tailing. Yang ketiga, terakumulasinya logam berat pada ikan dan organisme laut masuk ke rantai makanan. Yang terakhir, perubahan warna dan kekeruhan air laut masuk ke dampak kesehatan manusia. Yang pertama yaitu peningkatan kasus penyakit kulit seperti gatal-gatal dan ruyam. Yang kedua, gangguan saraf dan kelelahan kronis. Yang ketiga, pembengkakan pada kaki dan tangan, terutama pada anak-anak. Dan yang keempat, potensi keracunan jangka panjang akibat konsumsi ikan yang terkontaminasi logam berat seperti penyakit mina mata, yaitu akibat merkuri. Baik, lanjut ke cara mitigasi pencemaran. Cara mitigasi pencemaran yang pertama yaitu program pemulihan lingkungan atau yang disebut dengan restorasi habitat, pengolahan limbah darat, dan program kesehatan masyarakat. Yang kedua, rekomendasi teknis. Hentikan atau ubah metode pembuangan tailing, perkuat monitoring lingkungan independen, dan program pemantauan jangka panjang biota, serta kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, rekomendasi kebijakan, yaitu penguatan perizinan lingkungan, transparansi data, partisipasi masyarakat dalam monitoring. Berikut lanjut, apa itu respon perusahaan, gugatan hukum, dan putusan pengadilan. Respon PT Newmont Minahasa Raya, yaitu perpanjangan kasus PT NMR bersikukuh bahwa operasi mereka telah memenuhi standar lingkungan internasional dan tidak menyebabkan pencemaran. Mereka mengklaim bahwa data ilmiah yang mereka miliki menunjukkan tidak ada kontaminasi berbahaya di Teluk Buyat. Gugatan hukum yang dilaksanakan yaitu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap Newmont. Masyarakat Teluk Buyat juga mengajukan gugatan terpisah. Tetapi pada putusan pengadilan pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan PT Newmont Minahasa Raya
dari tuduhan pencemaran tersebut. Lanjut. Kesimpulan dari yang kita dapatkan dari materi pada kali ini adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT Newmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Karena pembuangan limbah tambang di laut menyebabkan akumulasi logam berat pada biota serta gangguan sosial dan kesehatan masyarakat. Sementara lemahnya pengawasan, transparansi data, dan penegakan hukum memperburuk krisis kepercayaan publik. Sehingga kasus ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pengolahan tambang yang berkelanjutan, transparan, partisipatif, dan berkeadilan lingkungan demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.